Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lode Kirmansyah dengan NIM 22650033. Di sini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi kami tentang aplikasi pemesanan buku online, yaitu inovasi layanan transaksi penjualan buku modern. Oke, langsung saja di bagian materi pertama, yaitu latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi mendorong digitalisasi di berbagai sektor, termasuk penjualan buku. Proses konvensional seringkali tidak efisien dalam stok, pencatatan, dan data pelanggan. Untuk tujuannya yaitu yang pertama akses mudah, di mana mempermudah akses informasi buku seperti judul, penulisan, harga, dan stoknya. Kemudian ada pemesanan online di mana menyediakan layanan pemesanan buku online kapan saja dan di mana saja. Ketiga, digitalisasi penjualan di mana mendukung digitalisasi proses penjualan buku. Kemudian untuk ruang lingkup aplikasinya sendiri di mana terdapat beberapa yaitu register yaitu untuk pendaftaran akun baru, kemudian melakukan pemesanan buku. Yang ketiga yaitu terdapat kategori buku berdasarkan kategori untuk melihat bukunya. Kemudian ada login untuk masuk ke fitur aplikasi, ada keranjang untuk menambah buku ke keranjang. Kemudian ada profil yaitu mengelola akun pengguna. Oke, saya kembalikan ke materi kedua. Perkenalkan, nama saya Ferdian Saputra, NIM 22650012. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan alur kerja dari sistem aplikasi pemesanan buku. Di sini user bisa registrasi terlebih dahulu. Setelah registrasi, lalu user akan melakukan login. Setelah user login, maka akan diarahkan ke tampilan dashboard, yaitu terdapat profil, kategori, keranjang, dan pesanan. Untuk di bagian profil, user bisa melihat akun, histori pembelian, dan pemesanan. Untuk di bagian kategori, user bisa memilih kategori yang dia inginkan. Contohnya seperti novel, sejarah, dan lain-lain. Kemudian masuk pada keranjang. Keranjang itu kita bisa memasukkan buku ke dalam keranjang. Dalam keranjang juga bisa melakukan pemesanan. Kemudian di bagian pemesanan kita dapat memesan buku yang kita inginkan. Kemudian setelah kita memesan bukunya, ada penilaian atau rating. Oke, selanjutnya spesifikasi kebutuhan. Di mana di sini ada kebutuhan fungsional, ada daftar dan login, cari dan lihat detail buku, pemesanan online, pencatatan data pemesanan, riwayat transaksi, dan notifikasi konfirmasi. Ada juga non fungsional, ada ada juga non fungsional, mudah digunakan, akses 24 jam, respon kurang dari 3 detik, keamanan data, antarmuka responsif, dan backup data berkala. Perkenalkan, nama saya Rindang Florista dengan NIM 22650014. Saya akan melanjutkan pembahasan terkait pemateri sebelumnya. Di sini kita masuk pada bagian kebutuhan hardware dan software. Untuk bagian hardware-nya, yaitu klien, terdapat prosesor dual core 1,6 GHz, RAM-nya 2 GB, penyimpanannya 500 MB, dan terdapat koneksi internet. Sedangkan servernya terdapat prosesor quad-core 2,4 GHz, RAM-nya 4 GB, penyimpanannya 100 GB, dan koneksi internetnya stabil. Masuk ke bagian software, yaitu kliennya, terdapat web browser seperti Chrome, Firefox, dan Safari. Sedangkan untuk iOS-nya yaitu Windows, Linux, Mac OS, Android, dan iOS. Sedangkan servernya terdapat Linux, Windows Server, kemudian web servernya Apache Nginx, bahasa pemrogramannya PHP atau Laravel, kemudian database-nya MySQL atau PostgreSQL, dan framework front-end-nya yaitu Bootstrap atau Tailwind CSS. Perkenalkan, nama saya Rizda Oktaviani Shani dengan NIM 22650026. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai teknologi yang digunakan. Untuk teknologi front-end-nya menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Untuk back-end-nya menggunakan PHP atau Laravel. Kemudian untuk database-nya menggunakan MySQL. Dan untuk tools-nya menggunakan Visual Studio Code, SAM, dan
GitHub. Platform tambahannya yaitu AP Payment Gateway. Untuk timeline proyeknya, di minggu pertama, kami telah melakukan riset kebutuhan pengguna dan studi literatur, desain, dan pembuatan tampilan tambahan aplikasi. Kemudian untuk minggu keduanya, kami melakukan pengujian dan pengembangan tampilan aplikasi. Dan untuk minggu terakhir, kami melakukan dokumentasi teknis dan penyusunan laporan. Kesimpulan dari materi ini ialah perancangan aplikasi adalah langkah strategis untuk kemudahan transaksi buku digital. Diharapkan menjadi inovasi layanan penjualan buku modern yang efektif, efisien, dan adaptif. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.